Setelah menyelesaikan liputan tentang budaya tenun di Desa Barang, Kabupaten Manggarai, serta di Rumah Tenun Baku Peduli, saya bersama tim kembali fokus menyelesaikan liputan untuk serial Dragon for Sale. Kami bersama beberapa warga serta jurnalis yang pernah bersinggungan dengan isu pariwisata super premium di Labuan Bajo diundang oleh Sun Spirit untuk berdiskusi. Sebagian besar warga ini berasal dari Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat. Kami berkumpul untuk membahas isu-isu yang belum pernah kami liput sebelumnya. Nah, ini proyek geotermal dari Wesano gitu. Nah, ini menarik ini. Sebelumnya seolah-olah kita melihat ini sebagai satu proyek yang terpisah dengan yang lain-lain. Ternyata kalau secara geografis, tarik lurus saja nih. Sanonggoang tembus Golomori, tembus TNK ini. Ini. Memang sekarang ini kalau ikut jalan yang biasa jauh sekali ke sana, tapi kan apa yang tidak bisa dengan modal kan, pasti ini. Nah, dan memang propaganda, nanti Bapak Yosep akan cerita lebih detail saya kira. Propaganda awalnya memang untuk pemenuhan kebutuhan listrik warga, tapi ya tidak tahu apa memang benar seperti itu. Nanti mungkin sebentar Bapak Yosep akan jelaskan itulah. Iya, dari hasil diskusi itu, ternyata masih ada gambar-gambar yang kurang untuk melengkapi serial Dragon for Sale. Akhirnya, saya dan Mas Dandi harus ke Desa Wesano. Di sana katanya ada geotermal atau energi terbarukan yang dianggap ramah lingkungan. Nah, setelah kemarin saya liputan di pedalaman forest pakai mobil, sekarang saatnya motoran kembali. Ekspedisi Indonesia Baru, gila banget. Kami memasuki pertengahan bulan November saat menuju ke Desa Wesano, Kabupaten Manggarai Barat. Ayu, Ano, dan Toje dari lembaga Sun Spirit masih mendampingi kami untuk syuting kali ini. Jarak perjalanan dari Desa Gorang di Rumah Tenun Baku Peduli ke Desa Wesano terbilang mudah jika dilihat dari peta. Kami hanya menempuh sekitar 70 km. Namun, justru struktur jalanannya yang membuat energi kami cepat terkuras. Ini baru ya, Mas. Kami tiba di sebuah danau di pedalaman Flores. Tapi karena di antara kami belum ada yang pernah ke sini, akhirnya kami bertanya pada orang yang kami jumpai di jalan. Halo, permisi. Kakak ini benar ke arah Sanonggoa enggak? Oke, saya juga baru di sini. Oh. Terima kasih. Terima kasih. Akhirnya bermodalkan intuisi, kami melanjutkan perjalanan hingga akhirnya tiba dengan selamat di Desa Wesano. Ini gerbang utama.
Saat tiba di Desa Wesano, Kecamatan Sanonggoang, ada warga yang curiga sama kami. Kami dikiranya ini adalah petugas yang ingin melakukan survei di lokasi geotermal. Nah, untuk menegaskan bahwa kami adalah jurnalis, kami kemudian mengajak warga di sekitar Kampung Nunang itu untuk nobar film Silatani. Kebetulan kami pernah meliput isu geotermal di Dieng, Jawa Tengah. Di rumah salah satu warga di Kampung Nunang, Desa Wesano, kami akan memutar film Silatani. Dan warga sekitar hadir dan ikut mendukung acara nobar malam ini. Salah satu bagian di film Silatani menceritakan kisah para petani di Dieng, Jawa Tengah yang terdampak oleh proyek geotermal. Isu ini dekat dengan warga Wesano, karena memang sebagian besar warga di sini bekerja sebagai petani dan peternak. Setelah nobar itu, kami lalu diajak berdiskusi lebih lanjut mengenai situasi di Desa Wesano. Jadi saya dan di Laksono, saya tukang bikin film, kira-kira gitu. Itu bandnya anak Sumba, saya Jawa Timur. Kami berempat. Sekarang kami pisah 2 tim. Saya dengan band ke Nunang sini. Mereka merasa punya hak dan wajib untuk mempertahankannya demi anak cucu. Sebagian warga menyampaikan penolakan terhadap proyek panas bumi di tempat mereka. Kalau mereka berteriak, semuanya berteriak. Kalau mereka katakan tolak, semuanya harus tolak. Padahal itu baru hari pertama, tapi kami sudah begitu banyak dapat informasi yang kuat terkait dengan alasan kenapa mereka menolak geotermal di kampung mereka. Nah, sebenarnya setelah nobar itu, kami sudah ingin istirahat. Tapi masih ada satu liputan yang sayang sekali untuk dilewatkan. Ini paling besar? Belum. Masih ada yang lebih besar dari ini. Ada besar dari ini? Iya. Sebesar apa biasanya? Segini besarnya. Paling lebih besar. Katak ini biasanya dijadikan lauk oleh warga sekitar. Tapi kami harus berhati-hati memilih jenis katak. Ini bukan untuk makan. Bukan. Tidak bagus untuk dimakan. Racun bilangnya. Di rumah Yosef dan keluarganya, kami diizinkan menginap dan makan malam bersama. Dan salah satu lauknya adalah katak hasil buruan malam ini. Ini katak yang diburu band tadi. Enang saja itu hanya ikan. Ayo Ben, coba Ben. Bersandang sama waktu saya pegang ulat sagu di Papua nih. Jadi pas tadi cara makannya juga ada. Lihat nih anak muda. Taunya cuma pecel lele, ayam geprek. Kasian banget. Oh, seperti tapi. Ayo Ben. Saya tidak berani tapi. Ngapa nggak berani? Belum pernah soalnya. Jangan disuruh itu. Tapi enak dia. Makan yang isi dulu tuh. Makan yang isi dulu yang ada isinya. Sekali kau gigit ketagihan. Pahanya itu. Ya itu bahannya tuh. Spesinya. Nah, tahu itu ya. Nah, enak kan? Enak kan? Kayak ulat sagu juga enak kan? Nah, enak. Kering ayam. Iya. Jadi bukannya ayam. Ketagihan nanti.
Pagi harinya, di pinggir Danau Sanongguang, kami diajak sarapan oleh keluarga Alex. Apain kau Ben? Kita lagi camping. Jarang-jarang, bukan jarang-jarang, memang nggak pernah. Istimewa. Bagus asli ini mama. Iya. Wih enak sekali. Habis syuting pagi. Sudah kita sarapan pagi dengan roti. Terima kasih Mama. Terima kasih Mama. Terima kasih Pak Alex. Terima kasih. Kopi yang kami konsumsi pagi itu adalah kopi yang ditanam di Desa Waisano. Seusai sarapan, kami diajak untuk masuk ke dalam hutan dan menengok aneka tanaman milik warga, termasuk tanaman kopi yang kami minum pagi itu. Saat sedang mengeksplorasi aneka tanaman milik para petani, seorang warga bernama Edu mengajak kami ke kebunnya. Lokasi tempatnya bertani masuk ke dalam titik pengeboran yang sedang diincar perusahaan bernama PT Geodipa Energi. Tapi waktu patok ini dipasang, Bapak tidak ada di sini? Atau Ada di sini, tidak ya. diajak? Cuman ditanya waktu itu mereka bilang, kami juga tidak mengerti dengan ini Bapak. Nanti kemudian akan dijelaskan. Tapi sampai sekarang belum dijelaskan secara detail tentang ini. Petani seperti Edu adalah salah satu dari 285 kepala keluarga yang menggantungkan hidup di Desa Waisano dan tersebar di 4 kampung. Ada Kampung Dasak, Kampung Lempe, serta Kampung Nunang, tempat kami bermalam. Lahan pertanian warga sedang dalam ancaman, seperti halnya yang pernah kami rekam di Dieng, Jawa Tengah. Padahal, pertanian di sini secara tidak langsung punya keterkaitan dengan pariwisata yang dikelola warga. Coba tunjukkan menu musur ini, Ben. Bisa geser kan? Atau mau kita makan sekalian ini? Makan di perutnya dong. Taruh di atas perut. Aduh, rugi nih. Organik. Organik. Gimana? Nggak hambar, Mas. Nggak hambar asli. Pisang hasil petik tadi nih. Pisang, telur. Air. Apa maksudnya ini? Ya malu-malu, Ben. Mabok kita. Itu Ben sedang syuting, tapi dia pasti tidak tahan untuk segera ikut nyebur. Setelah 5 bulan tidak mandi di air panas ini lagi, akhirnya bisa. Aduh, meskipun dapat sisa-sisa dari makhluk kedua ini. Aduh, enak sekali rasanya Tuhan. Aduh. Panas, Ben. Si panas. Selain tempat permandian air panas, Waisano juga terkenal dengan belerangnya. Katanya, ini bagus untuk kesehatan kulit. Jadi, kami tak akan melewatkan kesempatan untuk perawatan kulit gratis di sini.
Setelah merekam kehidupan pertanian dan puas berendam air panas di Waisano, masih ada satu yang kurang ternyata. Kami belum dapat gambar drone Danau Sanonggoang secara utuh. Memang danau ini katanya luas sekali, sekitar 512 hektar. Nah, untuk itu kami harus cari spot yang bagus untuk ngedrone. Di tengah perjalanan, motor saya Adonara terjebak di jalan berlumpur. Dari lokasi ini, kami juga belum mendapatkan gambar danau secara utuh. Kami kemudian pindah ke lokasi yang lain. Sudah jago sekarang. Kali ini, giliran motor Toje yang bermasalah. Ban belakangnya bocor, dan tak ada pemilik bengkel saat itu. Akhirnya, kami meninggalkan motor Toje di sini dan memutuskan untuk melakukan ini. Anda merusak lantainya orang. Kami melanjutkan perjalanan. Dari bukit yang cukup tinggi ini, kami mencoba mengambil gambar drone. Dari sini, sudah terlihat utuh danaunya. Tapi sebetulnya, saya yang masih belum puas dengan gambarnya. Kami lalu memutuskan untuk kembali ke bengkel motor. Strategi yang tadi berhasil. Motor Toje sudah ditambal oleh pemilik bengkel. Sekalian, kedua motor kami, Amurang dan Adonara, juga butuh bahan bakar setelah berkeliling danau. 30.000. Sebelumnya berapa? Sebelum naik berapa? 25. Sebelum naik 25. Ini masih 25. Semoga bukan oplosan. Karena belum juga mendapatkan gambar danau secara utuh dengan bermotor, saya memutuskan untuk mendaki ke bukit yang lebih tinggi. Saya ditemani Dedi, anak dari Yosef, Ayu, serta 2 anak muda lainnya. Langsung turun 5 kilo, Sa. Saya yakin. Welcome to the jungle. Setelah mendaki selama 30 menit, kami tiba di lokasi yang sangat strategis untuk mengambil gambar. Akhirnya sampai juga. Dan inilah penampakan Danau Sanonggoang dari ketinggian kurang lebih 1000 meter di atas permukaan laut. Dari sini, Kampung Nunang juga terlihat sangat jelas dikelilingi oleh lingkungan yang asri. Pemandangan inilah yang terus dipertahankan oleh warga Waisano. Baik untuk keturunan mereka, maupun turis seperti saya yang ingin menghirup udara segar di sini. Kami harus bergegas turun. Ada kabar bahwa hari ini warga desa dari 3 kampung akan melakukan aksi penolakannya terhadap rencana pembangunan proyek geotermal di sini.
kami diizinkan merekam aksi warga hari ini. Tapi kami tak akan menampilkan gambarnya di sini. Rekaman lengkap tentang proyek geotermal di Indonesia dan aksi penolakan warga Waisano telah kami kemas dalam film panjang berjudul Barang Panas. Rekaman lainnya juga telah kami tampilkan dalam serial Dragon for Sale di episode keempat. Mengapa sampai jadi 2 film? Geotermal Waisano! Geotermal Waisano! Geotermal Waisano! Karena para warga menaruh harapannya yang besar pada kami. Bapak dan Mama sehat-sehat, semoga perjuangan terus berlanjut. Ya, kami langsung lanjut motoran lagi ke Indonesia. Iya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Om. Kami pamit, Mama. Kami pamit. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kapan kami? Sudah ini, langsung. Terima kasih. Ya. Pamit deh, Bapak. Mari semuanya. Terima kasih banyak. Selamat sampai tujuan. Terima kasih, amin. Kini saatnya kami kembali ke Desa Ngorang. Setibanya di rumah tenun Baku Peduli, kami kembali mengurai gambar-gambar yang masih kurang untuk serial Dragon for Sale maupun untuk film Barang Panas. Produser ya, atau kita bagi penanggung jawabnya begitu. Jadi perjalanan merekam pulau geotermal di Flores ini masih belum cukup. Kami dengar kabar ada satu tempat lagi di pedalaman Flores yang hingga kini masih sangat keras menolak kehadiran geotermal di kampung mereka. Kabarnya juga mereka ini sampai sekarang belum punya listrik. Jadi bisa dibayangkan ya, tempat mereka akan dibor untuk diambil energi listriknya, bukan untuk mereka, tapi untuk dialirkan ke tempat lain. Di sebuah wilayah pegunungan bernama Pocoleok, saya kembali merekam permasalahan energi di pulau geotermal ini. Tapi kali ini, Farid Gaban yang akan menemani saya merekam cerita warga di sana. Saya juga berkunjung ke desa Mataloko di Kabupaten Ngada. Desa yang terdampak dari energi yang katanya ramah lingkungan.